Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ardita Erdude. Saya kelas A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan secara singkat dan jelas ragam budaya daerah saya, yaitu Gorontalo. Kata Gorontalo pada dasarnya berasal dari kata Hulondalo dalam bahasa Gorontalo. Hulondalo itu sendiri berasal dari kata dasar Hulondalangi, sebuah nama salah satu kerajaan di Gorontalo. Selain itu, terdapat beberapa catatan sejarah mengenai asal-muasal dari nama Gorontalo. Di antaranya A. Hulondalangi yang bermakna lembah mulia, B. Hulondalangi yang bermakna daratan yang tergenang, C. Huidutotolo yang bermakna tiga gunung, D. Pagulatalo yang bermakna tempat menunggu, E. Hulua Lotola yang bermakna tempat perkembangbiakan ikan gabus, F. Hulondalo yang mengalami metatesis. Asal-usul suku Gorontalo tidak diketahui secara pasti. Apabila dilihat dari struktur fisik orang Gorontalo, suku Gorontalo termasuk ke dalam ras Mongoloid. Hanya saja mungkin sejak beberapa abad yang lalu telah terjadi pencampuran ras dengan bangsa-bangsa lain, sehingga suku Gorontalo saat ini memiliki postur fisik yang sangat beragam, mulai dari warna kuning hingga ke coklat gelap. Rambut juga bervariasi dari rambut lurus, ikal, dan keriting. Terdapat dua teori mengenai migrasi penduduk di Asia Tenggara. Teori pertama menyebutkan bahwa penduduk Asia Tenggara awalnya berasal dari timur, lalu mendiami Sulawesi. Sementara teori kedua menjelaskan bahwa migrasi manusia yang berasal dari Taiwan menuju Filipina dan sampai di wilayah Gorontalo. Wilayah Gorontalo diperkirakan terbentuk 400 tahun yang lalu. Gorontalo merupakan salah satu tempat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur selain Ternate dan Bone. Islam diperkirakan masuk ke Gorontalo pada tahun 1525 di masa pemerintahan Raja Amai. Seiring dengan masuknya Islam, Gorontalo berkembang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan di utara Sulawesi. Kota kerajaan Gorontalo awalnya bermula di desa Hulawa di tepi sungai Wulango. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan di Gorontalo sudah menganut sistem ikatan kekeluargaan, yaitu Pohalaa, yang masih ditemukan sampai saat ini. Gorontalo memiliki aneka ragam budaya daerah. Kebudayaan daerah itu antara lain tari, lagu daerah, alat musik tradisional, adat istiadat, upacara keagamaan, rumah adat, dan pakaian adat yang akan saya jelaskan sebentar. Bahasa daerah Gorontalo. Provinsi Gorontalo sebenarnya memiliki banyak bahasa daerah, namun hanya 3 bahasa yang dominan, yaitu bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, dan bahasa Atinggola. Bahasa Gorontalo saat ini telah banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Nah, kemudian karakteristik bahasa Gorontalo memiliki karakteristik yang unik dan terkesan mudah untuk dipelajari. Kemudian ciri khas, salah satu ciri khas yang paling menonjol dalam bahasa Gorontalo adalah penggunaan salah satu huruf vokal A, I, U, E, O pada setiap huruf terakhir sebuah kata. Contohnya mela artinya merah, hui artinya malam, tuluhu artinya tidur, rasipede artinya sepeda, bongo artinya kelapa. Pengaruh pelafalan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, pengaruh bahasa Gorontalo terasa begitu kuat mempengaruhi pelafalan kata demi kata dalam bahasa Indonesia. Pada beberapa kata kerja maupun kata benda dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf E, secara otomatis akan berubah pelafalannya menjadi huruf O. Contohnya belajar, pesawat, mencuci, mengapa. Pengaruh pelafalan bahasa Indonesia ini pun kemudian dikenal sebagian dari karakteristik bahasa Melayu Gorontalo. Silsilah keluarga, kakek menjadi tikakek, nenek menjadi tinene, ayah menjadi tisebe,
ibu menjadi ti ajus, kakak perempuan menjadi ti tata, kakak laki-laki menjadi ti kakak, adik perempuan menjadi ti nou, adik laki-laki menjadi te oti. Catatan, tambahan kata ti dan te merupakan kata sapaan yang melekat atau digunakan oleh masyarakat Gorontalo saat menyebut atau menyapa seseorang. Kata ti ditambahkan untuk menyapa perempuan atau orang yang lebih tua dan dihormati. Sedangkan kata te ditambahkan untuk menyapa laki-laki atau laki-laki yang lebih muda dan juga digunakan untuk rekan sebaya. Rumah adat Gorontalo. Rumah adat Gorontalo disebut Bandayo Pomboide dan Duluhupa. Bandayo Pomboide memiliki arti rumah musyawarah adat. Bangunan yang menggunakan bentuk rumah adat ini terdapat di kantor Bupati Gorontalo di Limboto. Sedangkan Duluhupa merupakan rumah adat Gorontalo berbentuk rumah panggung dari papan kayu dengan bentuk atap khas Gorontalo. Bangunan rumah adat ini terdapat di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pada zaman kerajaan, rumah adat ini digunakan sebagai rumah pengadilan kerajaan. Pakaian adat Gorontalo. Pakaian khas daerah Gorontalo untuk upacara perkawinan, hitanan, baiat atau pembeatan wanita, penyambutan tamu maupun yang lainnya berbeda. Untuk upacara perkawinan disebut biliu atau paluwala. Pakaian adat ini umumnya terkenal terdiri atas 3 warna yaitu ungu, kuning, keemasan, dan hijau. Alat musik tradisional Gorontalo. Setiap daerah biasanya mempunyai alat musik daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan alat musik tradisional. Alat musik tradisional Provinsi Gorontalo terdapat beberapa macam. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi berbagai kesenian daerah yang ada di Gorontalo. Alat musik tradisional yang terdapat di Gorontalo antara lain adalah marwas, gambus, dan ganda. Kesenian tradisional Gorontalo. Tarian tradisional Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dihuni oleh berbagai suku bangsa memiliki beraneka ragam jenis tarian. Tarian tersebut biasanya ditampilkan dalam berbagai acara, upacara adat, atau penyambutan tamu. Berikut ini beberapa jenis tari yang dapat ditemukan di wilayah Gorontalo. Tari dana-dana adalah tari pergaulan yang sampai saat ini masih berkembang di Provinsi Gorontalo. Dungan Tangenali adalah petikan gambus dan gendang marwas. Syair pantunnya berisi pesan-pesan pembangunan yang dapat disimak oleh penonton. Kemudian tari saronde adalah tari pergaulan keakraban dalam acara resmi. Tari saronde diangkat dari tarian adat malam pertunangan yang dipentaskan pada upacara perkawinan adat Gorontalo. Kemudian tari tanam padi merupakan tarian perayaan panen padi yang dilakukan oleh para petani. Tarian ini juga ditarikan pada saat acara panen hasil bumi lainnya. Tarian ini merupakan bentuk wujud syukur dan sukacita keberhasilan petani atas hasil panennya. Kemudian tari sube atau tari sabe adalah atraksi alami berupa tarian di atas bara api dengan kekuatan magis. Lagu daerah Gorontalo. Provinsi Gorontalo juga terdapat beberapa macam lagu daerah yang dikenal masyarakatnya. Lagu-lagu daerah tersebut antara lain seperti Hulondalo di Puu atau Gorontalo tempat kelahiranku, Mailedunggat atau telah tiba, Ambikoko, Tabulalo Lolimutu atau di Danau Limboto, Mukarao atau membuat kerawang, dan Binde Biluhuta sup jagung. Upacara tradisional Gorontalo. Upacara tradisional Gorontalo. Upacara adat atau upacara tradisional adalah upacara yang diselenggarakan menurut adat-adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
Upacara tradisional Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Upacara adat ini dibedakan menjadi dua, yaitu upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup, misalnya perkawinan, kematian, dan upacara adat yang berhubungan dengan aktivitas hidup masyarakat seperti berupa upacara adat perkawinan, upacara molondalo, dan tumbiloto. Bagaimana kedudukan budaya daerah Gorontalo dalam pendidikan multikultural? Dalam aspek budaya, Gorontalo dapat diinternalkan pada pengembangan model pembelajaran multikultural, antara lain menanam atau mopomulo, rajin atau moolohu, pandai motota, bekerja keras atau mokarajati otutua, dan gotong royong atau huyula. Kemudian bagaimana keberadaan daerah Anda dalam integrasi nasional? Kalau dari saya, daerah Gorontalo saat ini mulai mengembangkan sayapnya. Dilihat dari prestasi baru-baru ini, Gorontalo mendapat peringkat 4 nilai integritas tertinggi se-Indonesia. Itu saja pemaparan hasil diskusi saya atau hasil materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.